Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama kami ucapkan jazakumullah khair atas kehadiran para alim, para ulama, para hujjat, para asatidz, para tokoh masyarakat di dalam forum diskusi publik pada pagi hari ini. Semoga sedikit upaya yang bisa kita lakukan ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat sebagai amal baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir di sini ingin menyampaikan sebuah tema diskusi kita, yaitu tentang ibu kota baru untuk siapa. Baik, slide-nya sudah tampil ya. Mungkin sempat ada pertanyaan, mungkin saya berdiri ya Ustaz ya. Mohon izin para Ustaz sekalian. Mungkin sempat ada yang bertanya, apa sih sebenarnya urgensitas bagi kita untuk membahas tentang pemindahan ibu kota. Tadi Pak Al-Mukarram Kiai Mahmudin sempat bertanya ke Al-Fakir, IKN itu apa? Ya. Al-Fakir jawab, ibu kota negara, gitu ya. Kemudian Al-Mukarram menyampaikan, mungkin kalau yang di atas sana sudah menyebut dengan ibu kota Nusantara. Jadi sudah dispesifikkan gitu ya. Tapi kalau saya lihat di beberapa media yang dipublis, IKN memang disebut ibu kota negara gitu Pak. Ya mungkin sejalan dengan beberapa isu-isu yang sedang upayakan untuk dibangun terkait dengan Nusantara. Baik, ibu kota baru buat siapa? Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia melalui Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke satu pulau yang terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kertanegara. Jadi itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi kalau Bapak misalnya melihat peta Balikpapan itu ada teluk, ya, teluk Balikpapan, nah itu di seberangnya, tidak jauh dari Balikpapan. Ya. Dulu waktu saya masih kecil itu suka diajak orang tua saya naik kapal gitu ya, kemudian jalan-jalan ke sana. Karena di situ ada PT besar namanya PT ITCI. Jadi dulu orang tua saya pernah bekerja di PT ITCI. Awalnya dulu PT ITCI itu memang khusus pengolahan kayu hutan, ya. Dan dulu yang memiliki itu adalah perusahaan Amerika Serikat. Dan itu luar biasa itu memang kesejahteraan karyawannya ya. Jadi sangat besar. Dan kemudian belakang hari akhirnya kemudian dikuasai oleh pengusaha lokal. Bob Hasan kalau saya tidak salah saat itu ya. Dikenal Bob Hasan yang menguasai PT ITCI setelah sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, sekarang pemerintah Indonesia merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke kawasan tersebut. Dan rencana ini memang benar-benar menuai polemik yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, apakah benar sebenarnya upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ini benar-benar didasarkan kepada upaya untuk mensejahterakan masyarakat, upaya untuk membuat negara menjadi lebih baik, atau sesuatu yang lain
Gitu ya. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 indikator yang bisa kita gunakan untuk mengatakan apakah benar-benar kebijakan untuk memindahkan negara ini adalah kebijakan yang berorientasi kepada rakyat. Yang pertama, kenapa? Karena adanya fakta bahwa pembahasannya itu sangat cepat. Ya. Cepatnya pembahasan undang-undang. Ya. Sebagaimana kita ketahui, next slide mungkin. Nah, jadi cepatnya pembahasan undang-undang. Ya. Dan kita ketahui bahwa undang-undang ini adalah sebagai faktor legalitas untuk kemudian proyek pemindahan ibu kota negara ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, besarnya anggaran yang dibebankan ke APBN. Jadi bebanan kepada APBN itu sangat besar. Ya. Sehingga ini kemudian memicu pertanyaan. Dan yang ketiga, potensi terhadap keselamatan rakyat. Yang ketiga, potensi terhadap keselamatan rakyat mungkin saya nanti tidak akan bahas terlalu dalam. Insya Allah nanti dibahas oleh Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar. Saya coba akan membahas pada 2 aspek saja. Yang pertama itu cepatnya pembahasan undang-undang dan juga besarnya anggaran yang dibebankan kepada APBN. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, ya sebenarnya untuk siapa proyek pembangunan ibu kota Nusantara ini setelah melihat 3 indikator tersebut? Singkatnya, pembahasan RUU tentang IKN. Kalau kita lihat faktanya, ya, ini adalah undang-undang yang disahkan yang terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. Ya. Dan ini dikejar dalam waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021. Nah, dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi itu sampai mengatakan bahwa ini adalah rekor tercepat dalam sejarah pembuatan rancangan undang-undang hingga kemudian bisa dijadikan atau disahkan menjadi undang-undang. Bahkan dia juga menambahkan dalam proses pembuatan undang-undang IKN ini itu dikatakan ini adalah rekor tercepat DPR membahas sebuah rancangan undang-undang. Oke, baik. Saya nggak tahu gimana. Ya. Bahkan Lucius menyebut proses pembahasan RUU IKN yang sebelum lagi. Ya. Bahkan Lucius menyebut proses pembahasan RUU IKN ini bahkan jauh lebih cepat dari pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 yang lalu. Yang memakan waktu hingga 10 bulan, termasuk juga lebih cepat dari pembuatan RUU Minerba. Yang sebagaimana kita ketahui, rancangan undang-undang Minerba ini banyak sekali merugikan negara ya, karena tampak dominan sekali para pemilik modal, pengusaha-pengusaha migas itu diberi fasilitas. Jadi ini cukup mengejutkan ya, pembahasan RUU yang menjadi pondasi bagi bangunan atau legalitas bagi implementasi ini dijalankan dengan sangat cepat. Ini nggak bisa ya? Oke, baik. Dikutip dari Kompas ID juga disebutkan bahkan karena saking cepatnya ya membuat sejumlah akademisi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman itu sampai kemudian berencana untuk mengajukan judicial review Undang-Undang IKN ke MK. Karena mereka melihat sangat banyaknya masalah yang terkandung di dalam Undang-Undang IKN tersebut. Dan satu pesan yang mereka tangkap adalah bahwa DPR dan pemerintah itu benar-benar terkesan memaksakan Undang-Undang IKN. Nah ini, jadi Undang-Undang IKN itu nampak jelas dipaksakan untuk kemudian bisa terbit.
secepat-cepatnya agar bisa menjadi legalitas bagi proyek untuk memindahkan ibu kota negara. Itu yang pertama. Jadi indikator pertama yang kemudian menuai polemik yang membuat muncul pertanyaan, apa benar IKN ini, proyek IKN ini memang karena pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat atau ingin mendapatkan pemerataan kekayaan gitu, di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah yang kedua itu adalah adanya beban pada APBN yang sangat besar. Ya. Bahkan disebutkan sampai 53,3% dari total biaya yang dikeluarkan untuk memulai proyek pemindahan ibu kota negara ini. Ya. Bahkan kalau berita yang terbaru mengatakan total biaya yang diperlukan untuk memindah IKN itu sebesar 466 triliun. Dan itu mengandalkan dari APBN. Padahal kita sama-sama ketahui kondisi APBN sekarang itu kan mengalami defisit yang luar biasa, ya. Sehingga kalau nanti ditambah lagi dengan harus membiayai IKN, maka tentunya akan mengancam terjadinya pembengkakan hutang negara Republik Indonesia. Sebagaimana kalau kita lihat data yang sebelumnya ya, itu utang pemerintah setiap tahun saja itu bisa dilihat luar biasa melonjaknya ya. Dari tahun 2017 hanya sekitar 3.900 oke. Oh ke sana. Oh iya maaf. Ya. Tadi bisa sekarang tidak bisa lagi. Jadi kalau dilihat hutang, jadi hutang pemerintah Indonesia itu mengerikan Pak. Ini datanya valid ya. Jadi tahun 2017 itu sekitar 3.900 triliun, 2018 melonjak jadi 4.400 triliun, tahun 2019 itu 4.700 triliun, tahun 2020 naik lagi menjadi 6.000. Ini luar biasa melonjaknya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tahun 2021 sampai 6.554 triliun. Dan ini kalau kita lihat baik dari sisi APBN kita bandingkan tahun 2020 dan 2021 ya. APBN kita itu kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara itu 1.760,9 triliun dan itu sekitar 90% dari pajak. Kemudian 2021 itu 1.776 triliun. Belanja negara, nah ini yang menarik. Belanja negara itu 2.233 triliun tahun 2020, sementara 2021 2.747 triliun. Sehingga sebenarnya dari sisi struktur keuangan negara itu untuk membiayai jalannya pemerintahan ini itu kita defisit. Kalau 2020 307 triliun, tahun 2021 971 triliun. Jadi kalau kita misalnya punya rumah, penghasilan bulanannya 5 juta misalnya, tapi pengeluaran kita itu hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau 5 juta, 10 juta pengeluarannya. Nah, sudahlah kita punya penghasilan hanya 5 juta, kemudian kita buat anggaran pengeluaran 10 juta, maka tentu yang 5 juta sisanya itu harus kita cari dari hutang. Dan itu terus berlangsung. Ya. Nah, Bapak-Bapak bisa bayangkan bagaimana negara yang struktur APBN-nya seperti ini itu berencana sangat cepat sekali. Kadang-kadang kan itu slogannya luar biasa ya. Kerja cepat gitu ya. Tapi coba bayangkan cepat defisit 2.000 tapi berpikir untuk memindahkan ibu kota negara. Ya. Yang biayanya sangat besar. Walaupun kita juga memahami bahwa sebenarnya kalau bicara tentang memindahkan negara itu kan perkara yang mubah saja boleh.
Tapi kalau melihat yang sekarang ada, urgensitasnya itu kan tidak tampak. Dan ini sebenarnya yang menjadi problem. Ya. Kenapa sedemikian cepat-cepatnya gitu untuk memindahkan ibu kota negara sampai harus membuat undang-undang dengan super cepat dan kemudian memaksakan untuk membebankan biayanya itu kepada APBN. Karena kan APBN itu gampang ya Pak. Gak perlu lagi cari-cari di luar, udahlah ambil aja pakai uang yang di dalam rumah gitu lah ibaratnya. Jadi ini super cepat semua ya dan memaksakan. APBN-nya 1.700 ya, pengeluarannya 2.700, defisit 971 triliun, tapi berpikir untuk pindah ibu kota negara yang biayanya juga lebih besar. Penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 10 juta, tapi mikir untuk kredit atau beli rumah baru gitu. Beli mobil baru atau mungkin cari istri baru. Nah, itu. Jadi boleh, tapi urgensitasnya itu yang kemudian menjadi dipermasalahkan. Kumat lagi ya. Oke. Baik. Padahal kalau dilihat nih, ya Indonesia itu adalah negara berkembang penghutang terbesar nomor 6. Jadi kebayang, APBN-nya defisit hampir 1.000 triliun, kemudian memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota negara yang biayanya sedemikian besar, terus kondisi keuangannya itu sebagai tukang hutang, negara penghutang nomor 6 terbesar di dunia. Kalau di sumber yang lain itu menyebutkan nomor 7 karena nomor satunya ada China. Tapi kalau untuk liputan 6 itu nomor satunya Brazil. Dan ini deretan negara pemberi utang ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat pemberi utang terbesar di Indonesia itu sebenarnya dari Singapura ya, sekitar 68,02 miliar. Yang kedua dari Amerika Serikat, yang ketiga Jepang, Tiongkok atau Cina itu menempati urutan keempat. Donatur penghutang, donatur yang memberikan hutang kepada Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi kecurigaan dari banyak kalangan terkait dengan proses pemindahan IKN ini? Maka kemudian disimpulkan, ya, ini kita bisa lihat dari komentar dari Koalisi Jaringan Advokasi Tambang, itu mensinyalir bahwa pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari proyek oligarki. Ya. Karena apa? Karena ada upaya yang terlihat mendekatkan IKN itu dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana. Jadi kalau dilihat di sana itu ada bisnis-bisnis korporasi dan cakupan wilayah IKN itu mencakupi wilayah korporasi. Tadi pagi saya sempat nonton berita, ya, sebelumnya itu wilayah area yang di cover untuk IKN itu kan sekitar 178.000 kalau saya hektar. Tapi kemudian dilebarkan menjadi sekitar 225.000 hektar. Karena ada dua perusahaan pemilik oligarki yang tidak masuk. Jadi begitu dilebarkan itu akhirnya mereka masuk ke dalam wilayah IKN. Nah ini data-datanya bagaimana kalau kita melihat proyek pemindahan ibu kota negara ini benar-benar menguntungkan oligarki. Saya masih punya berapa menit lagi? 15 menit lagi, baik. Nah ini. Hasil penelusuran Jata menunjukkan 149 konsensi, diantaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus izin usaha, pertambangan, dan 1 perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara. Terdapat 162 konsensi tambang. Ya. Kemudian data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada sebanyak 73.000 ya lebih konsensi tambang batu bara di wilayah IKN. Ada 94 lubang bekas galian tambang. Ada 50 nama politikus terkait dengan kepemilikan konsensi di lokasi IKN. Ini luar biasa ini kalau kita lihat di sana.
Saya sempat juga mendengarkan wawancara ini Pak dengan Gubernur Kalimantan Timur, ya. Jadi Najwa Shihab itu bertanya kepada Gubernur tentang adanya konsensi-konsensi atau perusahaan-perusahaan yang itu berada di dalam kawasan IKN. Ini nanti bagaimana ini mereka ini? Kemudian gubernur menjawab dengan, ya udah mereka nanti kita suruh pergi saja. Ya mereka toh nggak akan, mereka nggak marah, mereka nggak protes itu kalau disuruh, enggak, kan biasa aja. Kita tinggal suruh saja mereka pergi, kemudian nanti itu jadi kawasan negara. Ini luar biasa level pemangku kebijakan, sedemikian mudahnya dia menjawab hanya dengan mengatakan seperti itu. Sama seperti pada saat Sri Mulyani, itu di anggota dewan, itu dikritik, ya, karena apa? Karena berencana untuk menggunakan dana PEN, ya, dana PEN itu sebagai salah satu sumber untuk pembiayaan ibu kota negara, ya, kemudian dikritik. Setelah dikritik, diprotes karena itu bertabrakan dengan undang-undang. Sri Mulyani menjawab, ya sudah, kalau tidak boleh nanti kita ganti aja, cari yang lain lagi. Ini membuat semakin marah, ya, anggota level pemangku kebijakan kok bisa hanya mengatakan seperti itu. Begitu dikritik, baru dia bilang, ya sudah nanti kita cari lagi sumber yang lain. Artinya kalau tidak ditemukan potensi kesalahan itu, ya dia tetap akan melenggang. Jadi ini menunjukkan semakin jelas bahwa ini benar-benar ditabrak. Banyak sekali yang ditabrak, undang-undang ditabrak, peraturan ditabrak, semua ditabrak. Yang penting ibu kota pindah. Dan kemudian proyek itu bisa dijalankan secepat-cepatnya. Makanya ini kemudian menuai polemik yang luar biasa terkait dengan hal ini. Nah ini beberapa data terkait dengan keuntungan oligarki. Ya. Nah. Ini kalau dilihat, maaf, iya, ini sebaran konsensi lahan di IKN. Ya. Kalau rumah saya di mana ya Pak? Di sini kayaknya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi pemiliknya ini, jadi biaya sekian ratus triliun yang kemudian undang-undangnya dipaksa untuk cepat diterbitkan. Kemudian diminta kepada APBN untuk mengeluarkan dana itu untuk menjalankan proyek ini, itu nanti akan dikelola oleh sekitar 50 pengusaha ini. 50 perusahaan, ya. Yang ini sebenarnya mengerucut ke nama-nama ini sebenarnya kalau kita lihat, ya. Makanya kemudian tidak salah kalau sebagian pihak mengatakan sangat kental sekali nuansa oligarkinya di balik pemindahan IKN ini. Di sana ada Sukanto Tonoto, pemilik saham PT ITSI, punya 161.000 hektar. Kemudian ada Hasim Joyo Hadi Kusumo, pemilik saham PT ITSI. Ada Luhut Binsar Panjaitan, pemilik saham PT Toba Group. Dan juga ada Reza Herwindo, ini putranya Setia Novanto, ya. Jadi ini sudah area yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. Ya, 50 pengusaha milik konsensus, kemudian juga ini beberapa pengusaha-pengusaha besar yang juga menguasai daerah itu. Dan ini Sukanto dan Hasim juga mendapatkan proyek untuk perusahaan penyediaan air bersih di IKN. Kenapa perlu ada air bersih? Karena memang dulu Pak, waktu saya tinggal di sana, itu air itu susah sekali, ya. Mungkin Pak Supodo yang juga pernah di sana itu mengalami hal yang sama. Air itu susah Pak. Jadi air, ya. Jadi memang hanya mengandalkan air hujan. Ya, air hujan. Makanya di sana itu kan tidak ada musim. Maksudnya tidak ada musim kemarau, tidak ada musim hujan. Ya, setiap minggu ya pasti aja ada hujan gitu. Hujan selalu ada. Ya, dan air memang susah. Dan kenapa susah? Karena memang di sana itu tanahnya tanah liat, ya, tanah lempung itu. Yang sulit untuk menyimpan air. Padahal curah hujannya itu juga cukup besar di sana, banyak, ya.
Tapi air itu tidak bisa meresap ke tanah, sehingga kalaupun kita bor untuk bikin sumur itu nggak keluar airnya, Pak. Jadi tidak ada air tanah itu. Makanya kemudian karena mereka paham isu itu, maka mereka kemudian berencana untuk menyediakan air bersih di IKN, dan sudah ada yang kemudian menguasai. Ini beberapa data yang memperlengkap sebenarnya terkait dengan bagaimana oligarki itu masuk ke dalam IKN tersebut. Lanjut, ancaman dan bahaya kekuasaan oligarki. Ya. Secara umum oligarki itu adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Atau bisa dikatakan juga oligarki itu adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang. Nah, ini yang kemudian menjadi concern dari banyak pihak terkait dengan proyek ini. Dan bukan hanya proyek ini juga sih, sebenarnya juga terkait dengan pengelolaan atau tata kelola negara ini. Yang disinyalir itu benar-benar dikuasai oleh oligarki atau sekumpulan elit, ya. Makanya juga misalnya Kiai Said Akil Siraj itu kan pernah juga di dalam salah satu diskusi publiknya dia mengatakan sedemikian kuatnya cengkeraman oligarki itu di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Jadi kalau sistem demokrasi itu memang oligarki itu menggunakan kekayaan yang mereka memiliki itu untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam sistem monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekuatan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Nah, adapun secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan oligarki itu adalah anak kandung dari demokrasi. Jadi konsep sistem demokrasi itu pasti menghasilkan oligarki. Di mana pilar demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, rakyat sebagai sumber kekuasaan, dan semuanya didasarkan pada prinsip mayoritas. Untuk menjadi wakil rakyat, itu membutuhkan modal yang besar. Dari sini maka kemudian terbuka jalan bagi masuknya para pemilik modal atau kapitalis untuk menguasai negara melalui wakil-wakil rakyat mereka. Jadi memang gak bisa dihindari lagi, ya. Begitu suatu negara menerapkan sistem demokrasi, maka itu menjadi pintu masuk bagi kekuatan oligarki. Dimanapun itu berada. Ini setidaknya gambarannya. Ya. Demokrasi, ada pemilu, ada wakil rakyat atau penguasa, dan ada undang-undang kebijakan. Di mana para kapitalis atau oligarki itu masuknya dari aktivitas pemilu dan wakil rakyat atau penguasa. Karena di situ kesempatan bagi mereka untuk menyandang dana, menjadi sponsor, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan mereka itu bisa dijalankan oleh negara. Dan demokrasi jelas berbeda dengan Islam, karena pilar-pilar pemerintahan Islam itu dibangun berdasarkan kedaulatan di tangan syara, kekuasaan di tangan umat untuk mengangkat satu orang khalifah menjadi kewajiban atas seluruh kaum muslimin, dan yang ketiga adanya tabani atau adopsi terhadap hukum syara menjadi otoritas khalifah. Dalam Islam hukum diambil berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, bukan berdasarkan pendapat mayoritas manusia. Nah, ini berbeda sekali dengan sistem demokrasi yang melahirkan oligarki kekuasaan. Karena memang undang-undang itu diambil dari wakil-wakil rakyat. Dan wakil-wakil rakyat itu membuat kesepakatan, dipilihlah pendapat mayoritas. Dan yang berkembang dari pendapat wakil rakyat itu adalah pendapat dari para pemilik modal yang menjadi sponsor bagi berlakunya undang-undang. Dan nanti Bapak mungkin bisa lihat bagaimana undang-undang Minerba itu ya, itu sedemikian luar biasanya pengaruh para pemilik modal, para kapitalis untuk menggolkan undang-undang itu. Kita lanjut, ini perbedaannya antara kapitalisme, demokrasi, dan khilafah dalam Islam. Ya. Dalam demokrasi, rakyat itu memilih dengan cek kosong, ya, untuk memilih penguasa, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, untuk membuat
dan menerapkan hukum sekuler pesanan oligarki asing atau asing. Sementara kalau dalam sistem Islam, rakyat itu memilih penguasa untuk menerapkan syariat Islam. Jadi bukan cek kosong, sudah ada, yaitu syariat Islam. Jadi rakyat memilih untuk menerapkan syariat Islam. Dan kemudian penguasa atau khalifah itu dalam rangka menjalankan atau menerapkan syariat Islam. Dan yang terakhir, umat Islam wajib menjalankan sistem Islam. Karena dengan menjalankan sistem Islam maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Baik, Bapak sekalian, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit ya materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan IKN itu untuk siapa, dan jelas ya bahwa IKN yang sekarang ini dikejar oleh pemerintah agar bisa diterapkan benar-benar bernuansa kepada kepentingan para oligarki yang sekarang ada di negara kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.